tapi diisbat berdasarkan ijtihad, berarti makam Ahmad bin Isa baru ditemukan, bahkan dibangun di abad 9 atau 10 Hijriah, yaitu sekitar 602 tahun setelah hari wafatnya. Dari sana, keberadaan makam Ahmad bin Isa di Husaisah ini berdasar kesimpulan tidak adanya peristiwa hijrahnya ke Hadramaut sangat meyakinkan untuk dikatakan bahwa makam itu adalah makam palsu. Pasal ke-6, jejak peninggalan terdahulu Sadah Ba'alawi di Hadramaut. Untuk membela nasabnya, Hanif atas DKK berusaha menunjukkan berbagai bukti Ahmad bin Isa di Hadramaut. Hanif menunjukkan makam dan rumah Ahmad bin Isa, makam Ubaidillah, masjid yang dibangun Alwi bin Ubaidillah tahun 360H, makam Alwi bin Ubaidillah, makam Jadid bin Abdullah, kubah Muhammad Sahib Mirbat, makam Ali Khalikosam, makam Sahib Mirbat, Masjid Ali Khalikosam, makam Fakih Muqaddam, Masjid Abdurrahman Asgaf, dan Masjid Al-Muhdar. Ahmad bin Isa tidak disebut satu kitab pun sebelum abad ke-9H berhijrah ke Hadramaut. Bagaimana bisa ada makam Ahmad bin Isa di sana? Ubaidillah tidak terkonfirmasi kitab apapun keberadaannya, baik di Hadramaut maupun di tempat lainnya. Bagaimana ada makamnya? Alwi, bagaimana ia bisa membangun sebuah masjid megah tahun 360H? Padahal namanya baru muncul pada abad ke-9H. Begitu pula nama-nama Bapak Alwi lainnya. Muhammad Alwi, Ali Khalikosam, Muhammad Said Mirbat. Namanya tidak pernah disebutkan ulama dalam kitab-kitab mereka. Bagaimana ada makannya? Menelusuri sebuah situs memang adalah salah satu metode melacak kesejarahan seorang tokoh, istana kerajaan, tempat pemujaan, dan lain sebagainya. Melacak sebuah situs bisa dengan dua cara. Pertama, situs itu disebut dalam sebuah sumber tertulis, lalu peneliti mencari keberadaan situs itu dengan penelusuran sampai penggalian. Misalnya tentang situs Keraton Majapahit di Trawulan, Keraton Pajajaran di Bogor dan Banten, dan Keraton Demak di Jawa Tengah. Kedua, situs itu ditemukan terlebih dahulu, lalu dicari sumber-sumber yang berkaitan dengannya untuk diketahui nilai kesejarahannya. Makam Ubaidillah, Alwi, Sohib, Mirbat, dan lainnya dari keluarga Pak Alwi memang hari ini ada. Tetapi itu saja belum cukup untuk dijadikan dalil bahwa tokoh-tokoh itu memang tokoh sejarah. Makam itu mungkin bisa dijadikan bukti bahwa sosok itu ada pada masa kesejarahannya. Tetapi juga bisa saja ia baru diciptakan pada masa kemudian. Dari itu, keberadaan sebuah situs seperti makam harus didukung bukti lain yang menyertainya. Makam Ahmad bin Isa. Para pembela nasab Ali berhujah dalam kurung alasan tentang hijrahnya Ahmad bin Isa ke Hadramaut dengan dalil adanya bukti arkeologis berupa makam Ahmad bin Isa di Husaisah, Hadramaut. Pertanyaannya, apakah benar makam yang diklaim sebagai makam Ahmad bin Isa itu asli? Apakah makam itu sudah dikenal sejak wafatnya Ahmad bin Isa? Sumber sejaman apa yang bisa memberi kesaksian bahwa benar Ahmad bin Isa dimakamkan di Husaisah? Sebuah makam di suatu tempat tidak bisa menjadi bukti historis akan eksistensi seorang tokoh yang diklaim dimakamkan di tempat itu tanpa ada bukti pendukung berupa catatan tentang itu. Jika tidak demikian, maka orang Banten di masa ini bisa membuat makam yang indah dan megah kemudian ditulis dengan tulisan yang indah pula bahwa makam ini adalah makam Imam Syafi'i. Apakah dengan demikian dapat dikatakan bahwa Imam Syafi'i hijrah ke Banten dan berketurunan di Banten? Syekh Ahmad bin Hasan Al-Mu'alim mengatakan, terjemah, tidak ada dalam sejarah Yaman makam diagungkan yang di atasnya ada masyhad dan masjid sampai separuh kedua abad 5 kecuali yang disebut sebagai
Masjid Syahidin di San'a, yaitu yang disebut sebagai makam Kasam dan Abdurrahman. Yang keduanya anak dari Ubaidillah bin Abbas yang dibunuh oleh Basar bin At-Ta'ah, pejabat yang diangkat Muawiyah di Yaman. Dari keterangan Syekh Ahmad bin Hasan Al-Mu'alim ini, disimpulkan makam yang sekarang ada di Husaisyah itu, yang disebut sebagai Ahmad bin Isa, belum dikenal di Yaman sampai tahun 450H. Padahal Ahmad bin Isa telah wafat 105 tahun sebelumnya. Al-Janadi dalam kurung W732H sebagai sejarawan yang gemar merekam adanya makam tokoh yang diziarahi orang pun tidak mencatat di Husaisyah ada makam Ahmad bin Isa. Sedangkan dua tokoh yang disebut oleh Syekh Ahmad bin Hasan Al-Mu'alim direkam pula keberadaannya oleh Al-Janadi dalam As-Sulu fi Tabaqat Al-Ulama wa Al-Muluk. Ia mengatakan, terjemah, dan makam dua anak masyhur di San'a di sebuah masjid yang dikenal dengan nama Masjid As-Syahidain diziarahi dan dimintakan kepada Allah untuk dikabulkannya hajat. Selain dua makam itu, Al-Janadi pun rajin berziarah ke makam para tokoh. Seperti ia merekam makam seorang dokter Irak yang dianggap pahlawan di Kinan, dan ia berziarah ke sana. Ia berkata, terjemah, dan makamnya dalam kurung dokter dari Irak di sana dalam kurung Kinan, ia sebuah masjid jami yang memiliki menara, diziarahi dan dianggap berkah. Aku memasukinya di bulan Muharram awal tahun 696H. Al-Janadi dalam kurung W732 tidak merekam adanya makam Ahmad bin Isa, padahal ia sejarawan yang rajin mencatat nama-nama makam yang diziarahi dan dianggap berkah. Artinya pada tahun 732H itu makam Ahmad bin Isa belum dikenal, dalam kurung dibaca tidak ada. Seperti saat ini, telah berjarak 387 tahun sejak wafatnya, makam Ahmad bin Isa belum dikenal orang. Lalu kapan mulai adanya cerita bahwa Ahmad bin Isa dimakamkan di Husaisyah? Berita awal yang didapatkan adalah berita dari Bamahromah dalam kurung W947H. Dalam kitabnya Qoladat An-Nahrfi Wafayat A'yan Adar, dalam kitab tersebut disebutkan ada dua pendapat mengenai makam Ahmad bin Isa. Pendapat pertama mengatakan ia wafat dan dimakamkan di Husaisyah. Pendapat kedua mengatakan ia wafat di Qaroh Jasib. Lalu berdasar apa makam Ahmad bin Isa ini dipastikan ada di Husaisyah seperti yang sekarang masyhur sebagai makamnya? Bamahromah menyebutkan bahwa makam itu diyakini sebagai makam Ahmad bin Isa karena ada Syekh Abdurrahman menziarahinya dan ada cahaya yang dapat dilihat dari tempat yang diyakini sebagai makam Ahmad bin Isa itu. Jadi bukan karena ada data dan sumber sebelumnya. Bamahromah mengatakan, terjemah, dilihat cahaya agung dari tempat yang diisyaratkan bahwa tempat itu adalah kuburnya dalam kurung Ahmad bin Isa yang mulia. Dan guru kami Al-Arif Billah Abdurrahman bin Syekh Muhammad bin Ali Alwi berziarah di tempat itu. Seperti itulah makam Ahmad bin Isa ditemukan, yaitu bukan berdasarkan naskah yang menyatakan bahwa ia memang dimakamkan di Husaisyah, dan bukan karena memang makam itu telah ada sejak hari wafatnya yaitu tahun 345H, tetapi diisbat berdasarkan ijtihad. Berarti makam Ahmad bin Isa baru ditemukan, bahkan dibangun di abad 9 atau 10 Hijriah, yaitu sekitar 602 tahun setelah hari wafatnya. Dari sana, keberadaan makam Ahmad bin Isa di Husaisyah ini berdasar kesimpulan tidak adanya peristiwa hijrahnya ke Hadramaut sangat meyakinkan untuk dikatakan bahwa makam itu adalah makam palsu. Muhammad Sahib Mirbad. Sosok Muhammad Sahib Mirbad Ba'alwi namanya tidak ditemukan dalam
kitab-kitab sejarah Yaman mulai dari masa hidupnya di abad ke-6 Hijriah sampai abad 9. Seharusnya tokoh yang disebut dalam kitab Ba'alwi sebagai ulama besar itu terdeteksi ulama sejarah dan ditulis dalam kitab mereka. Dalam tulisan sebelumnya, penulis menduga bahwa Muhammad Syahid Mirbad itu adalah Muhammad bin Ali Al-Qolai. Ia ulama besar di Mirbad yang sezaman dengan Muhammad bin Ali Ba'alwi, dalam tanda petik Syahid Mirbad. Hemat penulis awalnya, yang lebih pantas menyandang gelar Syahid Mirbad adalah Imam Al-Qolai, karena sosoknya masyhur sebagai ulama besar ahli fikih mazhab Syafi'i. Pendapatnya banyak dikutip oleh ulama fikih Mu'tabaroh semacam Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar. Kitab karangannya banyak. Namanya dicatat dalam kitab-kitab sejarah semacam kitab As-Suluk. Kini keraguan penulis itu terjawab. Penulis telah menemukan sebuah kitab yang dengan tegas mengatakan siapa yang bergelar Syahid Mirbad. Ia bukan Muhammad bin Ali Ba'alwi, bukan pula Muhammad bin Ali Al-Qolai. Syahid Mirbad adalah gelar yang diberikan kepada penguasa di kota Mirbad yang bernama Muhammad bin Ahmad Al-Akhal Al-Munjawi. Ia adalah penguasa terakhir kota Mirbad dari dinasti Al-Manjawi. Muhammad Al-Akhal Syahid Mirbad disebut Al-Akhal karena memakai celak di matanya atau karena matanya ada tanda hitam sejak lahir. Ibnu Asir, pakar sejarah abad ke-7 dalam kitabnya Al-Kamil fi At-Tarikh menyebutkan bahwa di tahun 601 Hijriah, Muhammad Al-Akhal Syahid Mirbad digantikan oleh mantan menterinya yang bernama Mahmud bin Muhammad Al-Himyari dalam kurung Al-Kamil fi Al-Tarikh (210-203). Walau dalam kitabnya itu Ibnu Asir hanya menyebut gelar Syahid Mirbad tanpa menyebut namanya, namun nama itu dapat dikonfirmasi dalam kitab sejarah yang lain seperti kitab Zifar Ibrat Tarikh bahwa nama gelar Syahid Mirbad bukanlah untuk Muhammad bin Ali Ba'alwi tetapi untuk penguasa Mirbad yang bernama Muhammad bin Ahmad Al-Akhal Al-Manjawi. Sementara Muhammad bin Ali Ba'alwi namanya tidak tercatat sebagai apapun, dengan gelar ataupun tanpa gelar, dengan disebut ulama ataupun bukan, tidak tercatat. Gelap jika ia sosok historis, kemana ia bersembunyi di kota Mirbad sampai ulama pengarang kitab sejarah tak mencatatnya, padahal ulama lain yang tercatat dalam sejarah Mirbad. Makam Muhammad Syahid Mirbad. Makam Habib Muhammad bin Ali Syahid Mirbad di kota Mirbad mempunyai batu nisan dengan ukuran yang bagus. Inskripsi batu nisan itu berangka tahun 556 Hijriah. Apakah benar batu nisan itu dibuat tahun 556 H? Di Yaman abad ke-6 belum dikenal seni pahat batu. Hal tersebut difahami dari bahwa para raja yang berkuasa di Yaman pada abad 6 dan sebelumnya dari dinasti Al-Manjawi dan dinasti Al-Habudi, makanya tidak ada yang berbatu nisan dengan pahatan kaligrafi. Bagaimana orang biasa nisannya berpahat indah dengan harga yang mahal jika rajanya saja tidak? Raja pertama yang makamnya berbatu nisan dengan pahatan indah adalah Raja Al-Wasik Ibrahim dari dinasti Rasuli yang wafat pada tahun 711 H. Batu nisan itu pun bukan produksi Yaman, tetapi diimpor dari India. Di bawah ini gambar batu nisan Raja Al-Wasik Ibrahim. Bayangkan abad ke-8 saja batu nisan raja harus diimpor dari India. Bagaimana 200 tahun sebelumnya makam Syahid Mirbad sudah mempunyai batu nisan yang sama indahnya? Pada akhir abad ke-8 dinasti Rasuli kemudian membawa para pengrajin pahat dari India untuk membuat nisan. Dari situlah awal mula banyak raja, ulama dan orang kaya. Batu nisannya memiliki pahatan dan ukiran.
Hal itu bisa dibuktikan dengan bahan jenis batu yang berbeda antara batu pahatan Raja Al-Wasik dan pahatan batu nisan selanjutnya, di mana struktur dan jenis batu Raja Al-Wasik berasal dari daerah India, sedangkan jenis batu dari nisan lainnya adalah batu lokal dari Yaman. Batu nisan Sohib Mirbat dapat diyakini baru dibuat pada abad 9 atau sesudahnya, berbarengan dengan konstruksi nasab Ba'alwi yang sudah final diistihadi oleh Habib Ali Asakron dan Al-Khatib. Bagi penulis, sosok Habib Sohib Mirbat sendiri masih meragukan apakah ia sosok historis ataukah bukan. Penelusuran membawa kepada keyakinan bahwa sosok ini adalah ahistoris. Tidak ada berita sejaman yang menyebut eksistensinya. Kitab-kitab sejarah yang menyebut para ulama Mirbat dan Zifar tidak menyebut namanya, kecuali kitab-kitab setelah abad 9 Hijriah. Ya, semuanya setelah abad 9. Anak Sohib Mirbat yang bernama Abdullah yang disebut mendapat ijazah dari Imam Al-Qolai dalam kurung ulama Mirbat yang wafat tahun 630 H pun disebut pertama kali oleh kitab Al-Ghuror abad 10 H. Anehnya nama Abdullah bin Sohib Mirbat Ba'alwi ini kemudian disebut dalam tanda petik inkirot dalam kurung tidak punya keturunan. Nasibnya sama dengan dua sosok ulama yang disebut dalam kitab eksternal yang oleh Ba'alwi diakui sebagai bagian keluarga Ba'alwi, yaitu Jadid dan Salim bin Basri. Keduanya disebut sebagai saudara dari Alwi bin Ubaidillah, namun kemudian keduanya disebut inkirot dalam kurung keturunannya terputus. Penulis curiga bahwa nama Abdullah yang disebut dengan Al-Syarif itu memang ada riwayat mendapat ijazah dari Imam Al-Qolai, namun tidak disebutkan keturunannya ke atas. Lalu di abad 9 keluarga Ba'alwi mengakuinya sebagai anak Sohib Mirbat. Lalu karena di abad 9 itu tidak ditemukan algoritma keturunannya pada keluarga Ba'alwi, maka kemudian disebutlah ia dalam tanda petik inkirot. Algoritma seperti itu yang terjadi pada Jadid dan Salim bin Basri. Penulis meyakini Jadid yang disebut Asuluk itu juga Basri, bukan saudara Alwi. Ada kitab lain menyebut bahwa Alwi mempunyai saudara satu orang bernama Ismail, tidak mempunyai saudara bernama Jadid dan Basri. Makam Ubaidillah yang wafat 383 H dan makam Alawi yang wafat tahun 400 H pun penulis yakin baru diijtihadi pada abad 9 itu. Karena seorang peneliti Yaman yang bernama Syekh Ahmad Hasan Mu'alim menyatakan di Yaman tidak ada makam yang ada mashhad dan masjid pada abad ke-5 Hijriah kecuali makam dalam tanda petik Asahidin di San'a.